Teman-teman coba lihat ini, harga perak dunia sekarang sekitar 1,3 juta rupiah untuk 1 troy ounce. Tetapi ketika kita mau membeli koin perak fisik 1 ounce di Indonesia, harganya bisa 1,5 juta, 1,6 juta hingga 1,9 juta. Pertanyaannya adalah kenapa? Apakah seller mengambil untung sampai ratusan ribu rupiah? Atau jangan-jangan kita sedang ditipu? Nah, di video ini kita bongkar semuanya ya. Spot price, premium, biaya, pajak, distribusi, sampai margin seller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yanca Metuah. Kalau Anda baru mulai mengenal perak, video ini sangat penting supaya tidak salah memahami harga silver. Oke, kita bahas yang pertama. Apa itu spot price? Sederhananya adalah spot price itu adalah harga acuan perak di pasar dunia untuk transaksi silver. Misalnya kita ambil contoh, spot silver itu 1.200.000 per ounce. Angka ini adalah harga acuan logamnya. Bukan berarti kita bisa datang ke toko lalu membawa uang 1,2 juta dan mendapatkan koin fisik 1 ounce yang sudah dikemas, dikirim dan siap dikoleksi. Kenapa? Karena ada beberapa komponen biaya yang berada di atas harga spot, dan inilah yang disebut premium. Apa itu premium? Premium adalah selisih antara harga produk fisik dengan harga spot silver. Contoh sederhananya, spot silver itu di harga 1.200.000, harga koin di 1.500.000. Maka secara sederhana ada selisih 300.000 atau sekitar 25% di atas harga spot. Tapi jangan langsung berpikir berarti seller untung 300.000 ya. Belum tentu, karena 300.000 tersebut masih bisa mengandung banyak biaya. Ada biaya produksi. Perak yang kita lihat dalam bentuk koin atau bar ini tidak muncul begini aja ya. Ada prosesnya mulai dari peleburan, pemurnian, pencetakan, finishing, quality control, hingga packaging. Untuk koin collectible bahkan bisa ada seperti yang saya pegang ini, koin collectible. Itu bahkan ada desain khusus, finishing tertentu, diwarnai, kemudian dikasih kemasan seperti ini, ada sertifikatnya, dan produksinya juga terbatas, misalnya 200 keping saja. Semua itu memiliki biaya, jadi harga koin fisik memang tidak sama dengan harga bahan mentahnya. Kemudian ada biaya distribusi. Sekarang bayangkan koin tersebut diproduksi di luar negeri. Barangnya harus diproduksi, kemudian dikirim masuk ke Indonesia melalui proses impor, didistribusikan sampai ke dealer hingga sampai ke buyer. Ada biaya logistik dan berbagai biaya terkait perdagangan. Jadi jangan membandingkan harga spot internasional langsung dengan harga koin retail di Indonesia. Itu dua level harga yang sangat berbeda. Kemudian ada pajak dan biaya lain-lain. Dalam rantai perdagangan itu bisa terdapat berbagai komponen seperti ada pajaknya, ada bea masuk atau pungutan yang berlaku, ada biaya administrasi, biaya penyimpanan, biaya pembayaran, biaya marketplace, dan biaya operasional lainnya. Besarnya tentu berbeda-beda tergantung produk ya, jalur distribusi dan cara transaksinya. Jadi kalau ada seller yang menjual koin 1,5 juta sementara spotnya masih 1,2 juta, selisih 300.000, tidak otomatis semuanya menjadi keuntungan seller. Kemudian ada yang namanya margin distributor atau seller, atau yang kita kenal dengan keuntungan penjual. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling sering disalahpahami. Seller memang harus mendapatkan margin. Kenapa? Karena seller ini juga punya modal, resiko stok, resiko harga silver turun, ada biaya operasional, biaya penyimpanan, resiko barang tidak laku, biaya promosi, dan resiko ketika harus melakukan buyback. Jadi margin bukan sesuatu yang otomatis berarti seller ini mengambil keuntungan terlalu berlebihan. Yang penting adalah apakah harga akhirnya masih wajar dibandingkan produk atau kondisi pasar. Terus kemudian kenapa harga koin collectible itu bisa lebih mahal? Contoh ini seperti yang saya pegang, yang atas adalah koin collectible, sedangkan yang di bawah adalah perak generik biasa. Toh yang saya pegang ini keduanya adalah masing-masing 1 troy ounce dengan kadar 999 fine silver. Tetapi koin yang di bawah ini harganya 1.500.000, sedangkan koin di atas harganya 1.800.000. Apakah koin di atas lebih banyak peraknya? Belum tentu. Bisa saja kandungan silver keduanya hampir sama. Perbedaannya mungkin karena desainnya,
kemudian jumlah yang diproduksi, kelangkaan, tahun terbit, popularitas, kondisi, packaging, sertifikat, dan permintaan kolektor. Jadi pada koin collectible itu kita tidak hanya membeli peraknya saja, tetapi kita juga membeli desain, kelangkaan, reputasi, dan nilai koleksi. Akan tetapi nilai premium tinggi juga ada risikonya. Ini bagian yang menurut saya sangat penting untuk buyer pemula. Jadi jangan berpikir semakin mahal premium maka semakin bagus investasinya. Belum tentu. Misalnya harga spot itu di 1.200.000, kemudian koin yang di bawah ini 1.400.000 dan koin atas 1.800.000. Kalau suatu saat kita menjual kembali, belum tentu koin yang atas ini bisa mempertahankan premium 600.000-nya. Bisa saja buyer berikutnya hanya mau membayar berdasarkan spot dan premium yang lebih rendah. Akibatnya silver naik tetapi premium collectible bisa turun. Ini yang harus dipahami sebelum membeli. Inilah yang disebut dengan spread. Misalnya teman-teman membeli koin di harga 1.500.000, tetapi ketika mau menjual kembali, koin teman-teman dihargai 1.400.000. Ada selisih 100.000, itulah salah satu bagian dari spread jual beli. Jadi jangan hanya bertanya berapa harga belinya, tetapi tanyakan juga kalau saya mau jual kembali berapa harganya. Menurut saya ini adalah salah satu pertanyaan yang paling penting ketika membeli silver fisik. Jadi apakah harga 1,5 juta itu mahal? Jawabannya belum tentu. Kita harus melihat spot price-nya berapa, koinnya apa, pabriknya apa, kadarnya berapa, dicetak berapa banyak, kondisinya seperti apa, berapa premiumnya, dan yang paling penting berapa harga buybacknya. Jadi jangan hanya melihat spot 1,2 juta kok dijual 1,5 juta. Kita harus memahami seluruh rantai pembentuk harganya. Contoh sederhana kita buat ilustrasi. Harga spot itu di 1.200.000, kemudian premium produk 150.000, biaya distribusi dan operasional 50.000, biaya lainnya 30.000, margin keuntungan untuk seller 70, maka harganya itu menjadi 1.500.000. Ini hanya contoh ilustrasi, bukan komponen baku setiap transaksi ya. Tetapi contoh ini menunjukkan selisih 300.000 tidak otomatis menjadi keuntungan seller. Banyak kesalahan yang teman-teman pemula lakukan. Yang pertama itu, saya mau beli perak berdasarkan harga spot saja. Itu tidak tepat. Kesalahan kedua, harga paling murah pasti paling bagus, juga belum tentu. Kesalahan ketiga, koin limited pasti akan naik, tidak ada jaminan. Dan kesalahan keempat, kalau silver naik, semua koin pasti naik, juga belum tentu. Karena silver dan premium produk adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, jadi teman-teman kalau kita melihat spot 1,2 juta tetapi koin fisiknya 1,5 juta, jangan langsung menganggap harga tersebut tidak wajar. Pahami dulu spot, premium, biaya, margin, harga retail, dan kalau Anda mau membeli silver jangan berhenti pada pertanyaan berapa harga jualnya. Tambahkan satu pertanyaan lagi, berapa harga saya bisa menjualnya kembali? Karena bagi saya membeli silver itu mudah, yang lebih penting adalah memahami likuiditasnya. Kalau Anda baru mengenal silver, jangan buru-buru membeli hanya karena melihat harga murah. Belajar dulu, pahami spot, pahami premium, pahami spread, pahami produk, dan pahami siapa yang akan membeli kembali dari Anda. Di video berikutnya kita akan bahas silver 999 itu seperti apa. Apakah semakin tinggi kadarnya semakin bagus? Jadi jangan lupa subscribe channel Yanca Metuah dan ikuti seri Kenal Perak dari Nol. Kalau video ini bermanfaat, bantu like, share kepada teman yang sedang mulai mengenal investasi perak, dan tulis di komentar saya sudah paham spot dan premium. Saya Yanca Metuah, bukan sekedar jual perak, kita belajar perak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.